Hai Mam, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini aku mau review tanaman Gonia aloe variegata. Sebelumnya dikenal sebagai aloe variegata. Nah, sukulen kecil tanpa batang dengan 18-24 daun ini berwarna hijau tua atau coklat yang disusun dengan 3 tingkat. Nah, untuk tingginya sendiri mencapai 12 inci yaitu 30 cm dan lebarnya mencapai 9 inci atau 23 cm. Di setiap daunnya memiliki panjang 6 inci dan hingga 2,4 inci. Beraneka ragam dan tidak beraturan. Sukulen ini berwarna hijau tua dan putih, tetapi daunnya secara sporadis dipersenjatai dengan gigi putih kecil. Bunganya Mam, sebagian besar bercabang dengan bunga gantung. Bunganya sendiri relatif besar, panjang 18 inci dan biasanya berwarna jingga dengan tepian hijau. Di beberapa variasi berwarna merah muda hingga berwarna merah kusam. Terkadang ada yang berwarna kuning. Hai everyone, Assalamualaikum. Welcome back in my channel with me Titin Herdina. Sebelumnya, please do subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Tanaman aloe vera ini Mams adalah tanaman yang tahan banting di suhu sekitar 6 sampai dengan 10 derajat Celcius. Mam, tanaman Gonia aloe memiliki nama lain yaitu tiger aloe. Nah, tanaman ini cocok untuk zona yang lebih hangat dan dapat dibawa keluar di musim panas di daerah yang lebih dingin. Jangan lupa Mams untuk membawanya saat suhu dingin mendekati, karena tanaman ini hanya kuat di zona tahan banting hingga 9 sampai dengan 10 derajat Celcius. Selain itu Mam, tanaman Gonia aloe variegata beradaptasi dengan kondisi yang gersang dan semi gersang. Namun Mams, tanaman ini akan mudah mati jika pengairannya berlebihan dan memiliki drainase yang sangat buruk. Tanaman Gonia aloe variegata paling baik ditanam dari biji. Nah, benihnya harus disemai sesegera mungkin. Jika terlalu lama disimpan, mereka akan dihinggapi oleh parasit atau serangga kecil yang merayap. Untuk waktu yang terbaik menaburnya adalah pada saat musim panas, Oktober hingga bulan Desember. Untuk medianya sendiri Mams, cukup gunakan pasir sungai yang kasar dan tutupi bijinya dengan lembut. Lalu jaga agar benih tetap lembab. Benih disarankan untuk menggunakan fungisida agar tanaman tetap bertahan lama, karena benih sangat rentan terhadap rendaman air dan jamur yang pada akhirnya dapat membunuh tanaman muda. Nah, cukup dengan mengkocok benih dalam wadah dengan beberapa fungisida. Mam, setelah tanaman berkecambah, ketika tanaman tingginya mencapai 20 sampai dengan 30 mm,
tanamlah tanaman menggunakan media lempung. Media lempung berpasir dan berikan makanan dengan pupuk organik. Setidaknya sebulan sekali untuk memastikan pertumbuhan dari tanaman ini tetap sehat. Nah, jika tanaman ini ditanam dengan tanah liat, cukup gunakan kapur pertanian dan bonemeal untuk memecah dan menyuburkan tanah. Tanaman dewasa dalam budidayanya kadang-kadang akan mengalami serangan dari sisik dan kutu daun. Nah, untuk mencegah dari serangan sisik dan kutu daun, cukup larutkan bahan dasar minyak yang dapat digunakan dan bahan air sabun yang terbukti efektif melawan kerak. Selain itu, insektisida untuk serangga biasanya bekerja dengan baik. Selain itu, semua hama dari tanaman diketahui dapat ditekan seminimal mungkin hanya dengan memastikan kondisi pertumbuhan dari tanaman tetap optimal dan tanaman tetap sehat. Kegunaan dari tanaman ini, konon sampai saat ini sebagian masyarakat adat menggantung tanaman di dalam gubuk wanita muda. Dan jika tanaman berbunga, ini menandakan bahwa wanita itu subur dan akan memiliki banyak anak. Tanaman akan berbunga meski tidak ditanam atau tidak dirawat. Selain itu, tanaman ini juga ditanam di kuburan dengan keyakinan bahwa akan mengarahkan pada kehidupan yang kekal. Tidak diragukan lagi ya bahwa tanaman lidah buaya ini adalah tanaman yang sangat menarik. Di habitat asalnya, tanaman Gonia aloe variegata menghasilkan nektar dan diserbuki oleh burung tebu serta serangga bersayap dan merayap seperti semut yang cukup kecil untuk memasuki tabung bunga tempat penyimpanan nektar. Dan luar biasanya lagi, tanaman ini memiliki ukuran bunga yang sangat besar dibandingkan dari ukuran tanamannya sendiri. Di habitatnya, tanaman kecil ini dapat dikenali dengan bunga-bunganya yang cerah dan menjulang tinggi dari semak-semak kecil tempat ia berlindung. Tanpa bunganya, tanaman ini akan semakin sulit untuk ditemukan. Karena bentuk tubuh dari tanaman ini lebih kecil dari ukuran bunganya. Selain itu, penampilan dari bunganya yang berbintik-bintik memastikan kamuflase yang hampir sempurna di padang habitat aslinya. Setelah pembuahan, bunga akan tumbuh dengan cepat dan terbagi menjadi 3 bagian. Pada musim semi, musim panas, benihnya yang kecil hingga 4 mm dan agak bersayap dapat disebarkan oleh angin. Tanaman Gonia aloe variegata, di habitat aslinya, tanaman ini banyak dimakan oleh hewan. Kadang-kadang dimakan oleh hewan landak dan kelinci.
nama dari genus aloe vera berasal dari bahasa Arab yang artinya aloe dan diterjemahkan sebagai alal dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Secara harafiah berarti pahit atau getah pahit, yang menggambarkan getah lidah buaya. Nah, julukan spesifik Variegata adalah bahasa Latin dan berarti berbintik-bintik tidak beraturan. Mengacu pada pita berbintik yang menarik pada permukaan daun, nah nama umumnya African Caniedot. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti tidak bisa mati dan mengacu pada kemampuan tanaman untuk bertahan hidup selama beberapa tahun tanpa air. Sungguh luar biasa ya, Mam. Nah, jadi tidak mengherankan jika kepercayaan warga negara setempat bahwa tanaman ini jika ditanam di area kuburan diyakini akan mengarah pada kehidupan yang kekal. Tanaman Gonialoe variegata, Mam, adalah salah satu spesies tanaman yang ditanam di kebun perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu di Cape Town pada tahun 1695. Tanaman lidah buaya ini dulunya adalah tanaman yang paling populer yang ditanam di daerah beriklim sedang di Eropa dan di Inggris, terutama ditanam di rumah kaca, di ambang jendela rumah warga, dan di pinggiran kota. Tanaman Gonialoe variegata, Mam, sangat mudah untuk tumbuh dan penyiramannya dapat dilakukan selama sebulan sekali. Penyimpanannya dapat dilakukan di dalam ruangan di bawah sinar matahari yang cerah di musim yang panas. Tanaman hias Gonialoe variegata, Mam, adalah tanaman hias yang sangat hebat. Hampir tidak ada perawatan yang sangat berlebihan untuk tanaman ini. Meskipun tanaman ini tanpa cahaya yang cukup terang, setidaknya tanaman ini tetap masih bisa tumbuh. Meskipun ada perubahan, tanaman hias ini, Mam, adalah tanaman hias yang sangat hebat. Hampir tidak ada perawatan yang spesial untuk tanaman ini. Meskipun Mams tidak meletakkannya di bawah sinar matahari yang cukup terang, namun tanaman ini akan mengalami perubahan, yaitu tanaman ini akan menjadi berkaki panjang dan pucat karena tidak terkena sinar matahari. Tanaman Gonialoe variegata, Mam, adalah tanaman yang mudah tumbuh bila disimpan atau ditanam di tanah yang kering dengan baik dan tidak terlalu banyak disiram. Mereka tumbuh di daerah kering di Afrika Selatan dan di Namibia, di Karo, dan mereka juga tumbuh di sepanjang waktu di dalam atau di bawah semak-semak kecil. Tanaman ini biasanya berbunga di akhir musim dingin dan di awal musim semi. Tanaman ini mudah dibudidayakan dari biji. Tanaman ini, Mams, di daerah aslinya diletakkan atau ditanam di bawah naungan pohon anggur dengan disiram selama sebulan sekali di musim yang panas dan tidak dilakukan penyiraman di musim dingin. Itu, Mams, jika tanaman diletakkan di tempat yang tidak terlindungi selama musim beku, tanaman akan tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, jika tanaman diletakkan di tempat yang teduh, tanaman ini akan mati.
Tanaman Gonia Aloe variegata disebut tanaman yang memiliki daun yang kaku, berpotongan segitiga dengan tepian kasar. Tanaman ini sangat baik jika ditanam dengan tanah kompos. Jika tidak, tanaman ini akan tumbuh tidak secara alami. Bentuk tubuhnya akan memanjang, daunnya dan melemah secara signifikan. Tanaman Gonia Aloe variegata berasal dari Afrika Selatan dan Namibia. Nah, tanaman ini dari genus Gonia Aloe. Tanaman Gonia Aloe variegata atau Tiger Aloe Vera tidak perlu disiram terlalu sering, karena jika overwatering tanaman akan membusuk. Yang paling baik dari bagian tanaman ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan tanaman baru atau tunas baru. Tunas yang baru akan menghasilkan akar yang baik dengan cepat. Di habitat aslinya, tanaman Gonia Aloe variegata tanaman genus kecil dari 3 spesies tanaman sukulen. Tanaman ini berasal dari Afrika Selatan, Namibia, dan Angola. Mereka sebelumnya termasuk dalam genus Aloe Vera. Tanaman Gonia Aloe variegata memiliki bunga yang sangat indah, berwarna kemerahan. Burung subrit tertarik padanya karena tanaman ini memiliki nektar yang kemungkinan besar adalah faktor utama penyerbukan dari tanaman aloe vera ini. Aloe vera tiger berasal dari wilayah Karo yang gersang di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan ditemukan di daerah yang kering di Western Cape, di Eastern Cape, Northern Cape, dan Free State. Biasanya tumbuh di daerah berbatu dan di singkapan, di mana mereka mungkin tumbuh di antara bebatuan besar, tetapi kemungkinannya juga tumbuh di tanah dengan drainase yang baik, seperti tanah berpasir, dan biasanya ditemukan di tempat terlindung semi teduh dari celah batu atau semak. Spesies ini mendominasi di daerah curah hujan musim dingin di utara. Karena iklim berangsur-angsur berubah menjadi curah hujan musim panas, spesies ini digantikan oleh spesies kembarannya yaitu Gonia Aloe saladeniana di wilayah curah hujan menengah yang kemudian secara bertahap membuka jalan bagi dinteri Gonia Aloe di daerah curah hujan musim panas di utara Namibia. Tanaman sukulen ini memiliki bunga berwarna orange, di mana gugusan bunganya berukuran 20 sampai dengan 30 cm. Di habitat aslinya di Afrika bagian selatan, bunga yang diproduksi dari bulan Juli hingga September. Gonia Aloe variegata dulunya merupakan bagian dari rangkaian spesies aloe yang berkerabat dekat dengan Aloe dinteri dan Aloe saladeniana. Ketiga spesies ini kemungkinan merupakan genus yang sepenuhnya terpisah dengan nama Gonia Aloe. Meskipun spesies ini terlihat agak mirip dengan dua spesies saudaranya, ia dapat dengan mudah dibedakan dengan bunga yang lebih pendek dan kokoh
dengan bunga merah muda yang lebih besar. Tanaman Gonia-Aloe variegata memiliki tinggi tubuh sekitar 20-30 cm dengan daun yang tersusun dalam 3 barisan. Daun baru muncul satu persatu dari waktu ke waktu dari bagian tengah tanaman, meratakan daun yang lebih tua dan mendorongnya keluar secara spiral. Setiap daun memiliki warna hijau yang kaya dengan petal hijau muda tidak beraturan, yang terdiri dari campuran berbintik-bintik oval yang sedikit menonjol, dan gerigi halus berwarna terang di sepanjang tepian. Untuk tanaman dewasa, di bagian luar atau bagian tertua dari daun memiliki panjang 10-15 cm dan lebar 3-6 cm di bagian pangkal. Tanaman Gonia-Aloe variegata mencapai kematangan dalam 3-7 tahun. Lagi-lagi segalanya tergantung pada ruang, sinar matahari, dan air yang tersedia. Pada saat itu, tanaman akan mengeluarkan kumpulan bunga dan pertumbuhan tanaman yang sangat cepat. Selain itu, tanaman Gonia-Aloe variegata di habitatnya sangat dikenal dengan nama harimau buaya atau ayam hutan. Tanaman Gonia-Aloe variegata sebagian besar bercabang dengan bunga bergantung yang cukup melimpah dan indah. Setelah hujan lebat, bunga dapat bervariasi dari bunga yang berwarna merah muda hingga merah kusam. Seperti anggota Aspodelaceae lainnya, buahnya berbentuk kapsul yang terbagi menjadi 3 bagian saat matang. Benih biasanya bersayap dan berukuran kecil hingga 3 mm dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Benih akan matang secara normal sekitar bulan September hingga bulan November. Mams, tanaman Gonia-Aloe variegata tidak terancam punah karena tanaman ini memiliki sebaran varietas yang sangat luas di habitat aslinya. Tanaman Gonia-Aloe variegata Mams ditemukan di wilayah yang sangat luas di daerah kering atau semi kering di Afrika Selatan dan di sebagian selatan Namibia. Tanaman Gonia-Aloe variegata Mams banyak ditemukan berkelompok di tempat teduh di antara semak karo yang rendah, umumnya di tanah yang keras di celah bebatuan di antara bebatuan. Tetapi banyak juga yang ditemukan di daerah berpasir di mana tanahnya berasal dari batu pasir, granit, batu lumpur, dan serpin. Mams, warna daun dari tanaman ini bervariasi tergantung pada habitat dan kondisi iklimnya. Hijau tua di tahun-tahun yang baik dan berwarna coklat ketika tanaman mengalami stres atau kekeringan.
Tanaman ini sebelumnya disebut Aloe variegata. Gonia aloe variegata adalah salah satu gaharu Afrika Selatan yang paling terkenal dan paling khas. Bintik-bintik putih yang khas pada permukaan daun paling menarik dan menyerupai bintik-bintik pada dada ayam hutan. Itulah nama yang umum pada tanaman Gonia aloe variegata. Tanaman Gonia aloe variegata digolongkan sebagai tanaman lidah buaya kerdil dan dikelompokkan bersama dengan beberapa jenis gaharu lainnya yang mencapai ketinggian lebih dari 250 mm. Tanaman dapat ditemukan sebagai tanaman yang soliter dan sering ditemukan dalam kelompok kecil hingga 7-8 tanaman. Habitat dari tanaman Gonia aloe variegata daerah berbatu dan perbukitan granit serta semak belukar. Daerah ini daerah kering dengan curah hujan menengah antara daerah hujan musim dingin di selatan dan daerah curah hujan musim panas di bagian utara. Tanaman Gonia aloe variegata adalah mawar kecil tanpa batang dan bercabang dari akar, yang pada akhirnya dapat membentuk rumpun padat dengan daun yang hijau berbentuk segitiga yang tajam, mengarah sedikit ke atas dan berbentuk 3 baris. Daunnya ditutupi bintik-bintik putih dan tulang tepi rawan putih yang sangat sempit berlekuk halus. Sangat tipis, muncul pada bulan Januari dan bulan Februari dengan bunga-bunga kecil berwarna merah muda pucat dan jarang. Gonia aloe adalah tumbuhan yang memiliki kerabat sangat dekat dengan Aloe variegata dan Aloe dinteri. Ketiga spesies ini merupakan genus yang sepenuhnya terpisah dengan nama Gonia aloe. Meskipun spesies ini terlihat mirip dengan 2 spesies saudaranya, namun tanaman Gonia aloe dinteri bisa dibedakan dengan daunnya yang lebih pendek, lebih kurus dan tidak terlalu lengkung. Sedangkan Gonia aloe variegata memiliki bunga yang lebih tinggi dan lebih tipis, dengan daunnya yang jauh lebih sedikit dan berbintik-bintik hampir membentuk garis. Tanaman aloe vera adalah genus yang memiliki sekitar 500 spesies. Tanaman sukulen berbunga yang paling umum dan terkenal adalah tanaman lidah buaya. Lidah buaya sendiri adalah genus asli dari Afrika dan berada di Provinsi Cape, Afrika Selatan, pada pegunungan tropis Afrika dan di sekitar daerah Madagaskar, Semenanjung Arab, dan pulau-pulau Afrika. Sebagian besar spesies aloe vera memiliki roset atau daun yang besar serta tebal dan berdaging. Daunnya sendiri sering berbentuk tombak dengan ujung yang tajam dan pinggiran yang berduri. Bunga lidah buaya berbentuk tabung dan berwarna kuning jingga, merah muda serta merah, dan bertunas, bergerombol, padat, dan berbentuk liontin pada puncak cabang yang sederhana atau cabang tanpa daun. Nah, tanaman aloe vera sendiri, di habitat aslinya memiliki tinggi 40 cm
dengan daun segitiga yang menarik dan bunga yang merah di musim yang dingin. Mam, tanaman Gonia Loe mencapai kematangan dalam usia 3-7 tahun. Lagi-lagi, tanaman ini sangat bergantung pada ruang, sinar matahari, serta ketersediaan air. Pada saat ini, mereka akan memulai mengeluarkan kumpulan bunga. Bunga berkembang dalam kelompok di bagian kepala rasem dan dipisahkan oleh pertumbuhannya yang cepat. Tanaman Gonia Loe variegata adalah tanaman raksasa pucat dengan bentuk yang besar dan berwarna hijau muda, banyak tanda putih. Tanaman ini berukuran 34 cm, sebagian besar pertumbuhannya disebabkan oleh penyiraman, tetapi sejauh ini masih pertumbuhan lebih besar dari yang lain dengan perlakuan yang sama. Nah, tanaman ini sendiri biasanya berasal dari biji. Mam, penyiraman untuk tanaman Gonia Loe dapat dilakukan seminggu sekali dan biarkan tanahnya mengering di antara penyiraman. Tanaman ini tumbuhnya lamban, tetapi dalam 3 tahun tanahnya harus tetap diganti dengan tanah yang segar. Nah, masalah yang sering terjadi untuk tanaman Gonia Loe adalah overwatering yang dapat menyebabkan tanaman membusuk. Tanaman Gonia Loe variegata Mam memiliki kemampuan untuk menghasilkan offset atau tunas baru dengan baik, dan tanaman induk dapat ditempatkan di wadah yang baik akan mempercepat pertumbuhan akar. Gonia Loe variegata Mam sebelumnya dikenal sebagai Aloe Vera variegata, tanaman sukulen kecil tanpa batang dengan 18-24 daun yang halus, berwarna hijau tua atau coklat yang disusun dengan 3 tingkatan. Tingginya mencapai 12 inci atau 30 cm dengan lebar 23 cm. Setiap daunnya memiliki panjang 15 cm hingga 6 cm. Tanaman ini beraneka ragam, tidak beratur, berwarna hijau tua dan keputihan secara bergantian. Tepi daunnya secara sporadis dipersenjatai dengan gigi putih yang kecil. Dan bunganya memiliki sebagian besar cabang dengan bunga gantung. Bunganya relatif besar, panjangnya mencapai 45 cm. Biasanya berwarna jingga dengan tepian hijau, tetapi dapat bervariasi berwarna merah muda hingga merah kusam dan kuning. Tanaman Gonia Loe Mams mendominasi di daerah curah hujan musim dingin di utara. Karena iklim berangsur-angsur berubah menjadi curah hujan musim panas, spesies ini akan digantikan oleh spesies kembarannya, yaitu Gonia Loe saladiniana. Wilayah curah hujan menengah yang kemudian secara bertahap membuka jalan bagi tanaman lain saudaranya, yaitu Dinteri Gonia Loe
di daerah curah hujan musim panas di bagian utara Namibia. Tanaman Gonia Loe Mams adalah spesies yang banyak dibudidayakan oleh penggemar tanaman sukulen. Spesies lidah buaya khususnya digunakan di daerah beriklim sedang sebagai tanaman hias. Tanaman ini digunakan dalam pengobatan tradisional dan kosmetik untuk efek pelembab dan emoliensnya. Di habitatnya Mams, tanaman ini sangat bernilai harganya, mencapai jutaan dolar per tahun. Di Afrika Selatan saja, daun yang terbuka dari banyak spesies aloe vera mengeluarkan gel yang mengandung aloin, yang juga dikenal sebagai barbaloin. Aloin telah digunakan sebagai obat pencahar dan juga untuk menambah rasa pahit pada makanan. Beberapa spesies Hortea atau Gasterias juga digunakan dalam pengobatan tradisional. Empat spesies aloe vera yaitu aloe vera, Hortea, Gasteria, dan Astroloba dianggap sebagai anggota inti dari suku aloe vera. Sejauh ini merupakan genus terbesar Tanaman Gonia Loe variegata merupakan tanaman yang sangat menarik untuk tanaman di dalam wadah. Sangat mudah untuk tumbuh dan ditempatkan di tempat teduh membuat tanaman hias menjadi sangat baik. Hampir tidak ada perawatan khusus bila tanaman tanpa pencahayaan yang cukup bisa menjadikan tanaman berkaki panjang dan pucat, tetapi terlihat paling baik saat ditanam di bawah sinar matahari penuh. Dan periode pertumbuhan utamanya adalah di musim semi dan di musim gugur. Tanaman Gonia Loe variegata dapat dibudidaya, tetapi membutuhkan kondisi tanah yang kering dan tanah yang berpori dengan baik. Tanaman ini relatif tahan terhadap dingin karena suhu malam hari yang rendah di habitat gurunnya. Meskipun spesies ini terlihat agak mirip dengan kedua saudaranya, ia dapat dibedakan dari Gonia Loe saladeniana dengan daunnya yang lebih panjang dan melengkung ke bawah, dan dapat dibedakan dari Gonia Loe variegata dengan ukuran yang besar dan bunganya yang jarang dan lebih tinggi, lebih tipis dan berbintik-bintik pada daunnya, hampir menjadi garis-garis. Untuk perawatannya Mam, daun tanaman lidah buaya biasanya harus tumbuh ke atas atau keluar menuju sinar matahari. Jika mereka jatuh ke tanah atau tumbuh rata keluar, itu karena tanaman tidak mendapatkan sinar yang cukup. Pindahkan ke tempat yang cerah jika ada di dalam ruangan. Membiarkan tanaman di luar ruangan pada siang hari sebaiknya dilakukan. Jika daun berubah warna menjadi coklat, kurangi paparan sinar matahari langsung pada tanah. Jika daunnya tipis dan keriting, tingkatkan penyiraman, dan jika daunnya menguning atau melorot, hentikan penyiraman. Daun yang menguning atau runtuh akibat dari kelebihan air.
Tanaman aloe vera biasanya tidak terlalu sensitif terhadap penyakit, kecuali jika terlalu banyak air. Tanaman aloe vera Mams sangat sering menghasilkan tunas di samping tanaman. Itu yang akan digunakan untuk mendapatkan tanaman baru. Tunas baru sering muncul ketika tanaman induk terasa sempit di dalam potnya. Mereka cenderung sedikit lebih hijau dari daun tanaman dewasa. Ketika tanaman baru muncul memiliki pucuk yang mencapai tinggi 7 sampai dengan 10 cm, buang tanah yang ada di pangkal tanaman untuk melihat apakah tanaman sudah menempel pada tanaman induk. Jika demikian, potong pangkal dengan pisau yang diasah dan disterilkan dengan baik, dan pastikan tanaman muda tetap melekat pada akarnya. Biarkan mengering selama beberapa hari hingga muncul kalus atau tonjolan kecil di dasarnya yang biasanya dalam beberapa hari. Kemudian tanamlah tunas muda di dalam wadah sendiri di tanah yang dikeringkan dengan baik, tanpa mengubur daun dari tanaman. Untuk penyiramannya sendiri dilakukan beberapa hari setelah menanam tanaman. Siram dengan lembut. Setiap 3 tahun atau 4 tahun kemudian, di akhir musim dingin, pindahkan tanaman Gonia aloe variegata dengan hati-hati ke dalam pot yang sedikit lebih besar. Tambahkan campuran pasir, tanah di lapisan bagian atas, dan tanah tanaman kompos di bagian bawah. Tutupi bintil atau root, tetapi jangan biarkan daun menyentuh tanah. Posisikan bintil akar Gonia aloe variegata Anda tepat di atas tanah. Jangan melakukan penyiraman selama beberapa hari pertama setelah direporting. Kerusakan akar akibat penyiraman meningkatkan kemungkinan akar menjadi busuk. Tunggu beberapa hari kemudian, siramlah sedikit demi sedikit untuk beberapa kali pertama saat penyiraman. Mams, dalam cuaca yang kering, Mams dapat menyemir secara lembut dan bersihkan debu yang ada di tanaman Gonia aloe variegata. Hal itu akan membuat tanaman menjadi lebih indah. Tanaman Gonia aloe variegata tidak menyukai kelembapan dan kebutuhan air sangat terbatas. Mereka menyimpan semua yang mereka butuhkan di dalam daunnya yang tebal. Selain itu, Mams, selama musim pertumbuhan, penyiraman harus teratur, sekitar sekali atau 2 kali dalam sebulan. Tetapi pastikan akarnya tidak busuk. Dan kurangi penyiraman secara bertahap sampai musim dingin. Saat penyiraman sebulan sekali, itu dirasa sudah cukup. Selain itu, Mams, biasanya tanaman beriklim sedang beradaptasi dengan sangat baik dengan interior dan apartemen di rumah. Tanaman ini berkembang dengan baik di suhu 18 sampai 22 derajat Celcius, sedikit lebih dingin di musim yang dingin, dan membutuhkan cahaya. Selain itu, hindari penempatan tanaman tepat di belakang jendela dengan terlalu banyak paparan sinar matahari. Menyimpan tanaman Gonia aloe variegata di dalam ruangan
dapat ditempatkan di tempat yang teduh. Tanaman Gonia Loe Variegata Moms adalah sukulen dengan akar yang dangkal, tidak pernah kehilangan daunnya dan tumbuh dalam kelompok yang kecil atau bahkan dalam koloni. Karena kemampuannya dalam memadamkan tunas, batangnya yang pendek, pangkal yang berkayu dan memegang daun bergantian dan menyimpang saling menempel, ini paling umum terjadi pada tanaman muda saat mereka menua menjadi mawar. Selanjutnya Moms, kita akan menikmati keindahan dari tanaman Gonia Loe Variegata atau Tiger Loe Variegata. Selamat menikmati. Sekian dulu Moms video dari aku. Thanks for watching.
Dan sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Terima kasih.